Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Hardeni Medianto STMSI, Bapak Pembimbing, Bapak Untung Putrajaya SPDMM, beserta mentor Bapak Dr. Andes Ramadan Panji Surya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2021. Adapun judul dalam rancangan aksi perubahan ini adalah peningkatan kuantitas data perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan pada bidang sumber daya alam Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Perkenalkan, nama saya adalah Fighter Harismiawan STMSI. Selanjutnya, yang melatar belakangi dalam aksi perubahan ini adalah Permen LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Yang dimaksud dengan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKM atau hutan sosial kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pada rancangan aksi perubahan ini kami bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan agar didapat data penerima alih fungsi lahan hutan lindung dan hutan sosial kemasyarakatan menjadi penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Selanjutnya, area dan fokus aksi perubahan adalah area perubahan yang kami pilih untuk diaktualisasikan dalam aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawasan tahun 2021 Angkatan ke-1 ini berkaitan dengan permasalahan berkenaan pendataan, penyiapan bahan koordinasi yang merupakan bagian dari uraian tugas Kasubag Pertanian, Kelautan, dan Perikanan pada bagian sumber daya alam Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Adapun fokus perubahan adalah kondisi yang diinginkan, yaitu terpenuhinya data untuk perubahan peruntukan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, yang mana diharapkan tidak terjadinya penyalahgunaan perubahan peruntukan lahan hutan tersebut dan menjadi referensi kebijakan pada masa yang akan datang. Adapun tujuan aksi perubahan dibagi kepada 3 periode, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu masa implementasi aksi perubahan kinerja organisasi selama 2 bulan adalah melakukan penyiapan bahan rapat internal dan eksternal, di mana minimal nanti bisa didapatkan sebagian data awal dari penerima perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, di mana kita nanti mungkin bisa mendapatkan informasi terkait siapa-siapa saja yang telah menerima dan siapa-siapa saja yang telah mengajukan tapi dalam tahap proses penyusunan. Selanjutnya, tujuan jangka menengah masa 3 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun anggaran adalah koordinasi dan sinkronisasi dan rapat lanjutan berkenaan hal-hal terkait data perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai pada aksi perubahan ini yaitu updating data perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan secara menyeluruh seprovinsi Bengkulu. Adapun manfaat yang diharapkan dari aksi perubahan ini yaitu dengan status lahan yang legal untuk masyarakat petani di lahan hutan lindung, sehingga diharapkan tidak ada lagi perambah hutan dan oknum masyarakat yang menyalahgunakan fungsi lahan hutan lindung.
dan masyarakat dapat bertani atau berkebun dengan legal sesuai dengan aturan penggunaan lahan yang telah ditetapkan, yang kedepannya diharapkan hasil yang diperoleh para petani dapat meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya untuk OPD diharapkan terbangunnya database informasi penerima perubahan peruntukan hutan sosial kemasyarakatan guna arsip Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sehingga diharapkan kedepannya dapat menjadi informasi guna kebijakan-kebijakan kegiatan pada masa yang akan datang. Adopsi dan adaptasi hasil studi lapangan, yaitu pada studi lapangan di DPM TSP Provinsi Sumatera Barat, inovasi terkait kemudahan akses informasi melalui media digital informasi dapat dijadikan acuan dan implementasikan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Dengan pengumpulan data terkait penerima manfaat perubahan peruntukan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, didapati data informasi terkait penerima manfaat dengan data informasi yang ada direncanakan untuk diadaptasi menjadi data digital yang dapat diakses melalui media sosial. Berikut adalah profil organisasi berdasarkan PP nomor 56 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Adapun tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam diatur dalam Pergub 1 tahun 2021. Pergub 1 tahun 2020, di mana subbagian pertanian, kelautan, kehutanan, dan perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Sedangkan fungsi yaitu penyusunan rencana pelaksanaan tugas subbagian sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, yaitu menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas subbagian sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Kondisi kinerja pelayanan saat ini pada bagian sumber daya alam, tepatnya pada subbagian pertanian, kelautan, dan perikanan, merupakan subbagian yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pertanian, kelautan, dan perikanan, yang mana kesemuanya dilakukan koordinasi dengan mitra teknis terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan, serta OPD lain yang memiliki tugas dan fungsi yang berkenaan dengan masalah pertanian, kelautan, perikanan, serta kehutanan. Saat ini hal-hal yang berkaitan dengan data yang berhubungan dengan masalah kehutanan, yaitu pada data teknis pada OPD yang menangani masalah teknis pertanian, kelautan, dan perikanan maupun kehutanan masihlah sangat minim, di mana informasi yang ada baik dalam bentuk lisan maupun tertulis terkait hal-hal yang menjadi tugas OPD mitra masih sangat terbatas. Kondisi kinerja pelayanan yang diharapkan pada aksi perubahan ini diharapkan bisa didapatinya informasi dan data hal-hal yang telah OPD teknis laksanakan sesuai tugas dan fungsinya dalam hal mendukung program pemerintah berdasarkan petunjuk teknis yang ada, sehingga diharapkan kami memiliki informasi data dan pengetahuan yang sama terkait apa-apa yang telah dilaksanakan dan maupun yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang, sehingga data informasi dimaksud dapat menjadi bahan masukan dan analisis kebijakan yang akan dikoordinasikan pada masa yang akan datang, di mana kegiatan berkesinambungan dan terukur dapat dicapai dalam penentuan kebijakan pimpinan ke depannya.
Adapun identifikasi isu-isu strategis unit organisasi, di mana dengan kriteria ASTRID keterangan didapatkan. Pertama, belum tersedianya bahan data informasi kebutuhan lahan yang dialihfungsikan dari hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, terbatasnya koordinasi dengan mitra teknis terkait data teknis, terbatasnya koordinasi dan sinkronisasi antar bagian dalam supporting informasi tugas dan fungsi yang saling berkaitan, terbatasnya kebijakan legalitas dalam hal-hal fungsi lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, belum terdistribusinya tugas sesuai analisis jabatan di Subak PKP. Selanjutnya, terdapat 3 isu strategis atau permasalahan yang menjadi prioritas untuk menjadi gagasan perubahan, di mana didapat dengan menggunakan teknik analisa USG. Didapatkan 3 informasi yang didapat, yaitu belum tersedianya bahan data informasi kebutuhan lahan yang dialihfungsikan dari hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, terbatasnya kebijakan atau legalitas dalam hal alihfungsi lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, terbatasnya koordinasi dengan mitra teknis terkait data teknis. Adapun analisa permasalahan faktor internal atau kekuatan, yaitu Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Program Prioritas Gubernur Bengkulu tahun 2021, adanya dana, alokasi dana yang disiapkan pada kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan, adanya dukungan dari pimpinan dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sub bagian pertanian. Selanjutnya, adanya kualitas sumber daya manusia, aparatur sipil negara, biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam Setda Provinsi Bengkulu yang mumpuni. Berikutnya adalah kelemahan, yaitu belum adanya data perubahan peruntukan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, di mana terbatasnya sarana dan prasarana untuk fasilitasi pendukung pendataan dan adopsi dalam bentuk digital masih menjadi masalah atau kelemahan yang kami hadapi pada saat sekarang ini. Selanjutnya, belum tercukupnya kemampuan teknis SDM kami dalam memenuhi seluruh aspek dalam pemenuhan kebutuhan data, baik itu pengelolaan data secara digital. Mungkin ini yang menjadi hambatan-hambatan atau kelemahan yang dihadapi. Selanjutnya, faktor eksternal peluang opportunity, adanya Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial, Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial. Banyak hal seperti dukungan SDM, dukungan stakeholder eksternal, dan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu tentang program prioritas Gubernur Bengkulu, yaitu perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, adanya dukungan penyuluh kehutanan dalam memberikan informasi dan data-data yang akan kita dapati nanti bersumber dari para penyuluh kehutanan, sehingga mungkin di sini dapat kami sampaikan yang ditekankan adalah fungsi koordinasi. Selanjutnya, ancaman, di mana hal-hal yang mungkin nanti menjadi salah satu atau beberapa masalah yang akan ditemui dalam pelaksanaan pendataan ini, yaitu adalah data yang tidak akurat, kesulitan yang sering timbul akibat dinamika organisasi, misalnya mutasi, promosi ke bidang lain, dan sebagainya. Masyarakat semakin kritis terhadap perubahan peruntukan lahan hutan lindung, di mana perasaan saling tidak siapa yang mendapat dan siapa yang belum mungkin menjadi hal-hal yang kedepannya mesti sama-sama kita pertimbangkan dan diberikan jalan keluarnya. Dan selanjutnya, kurangnya koordinasi antara OPD teknis. Dan tuntutan masyarakat terhadap informasi perubahan peruntukan lahan hutan lindung berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal ini, maka didapatkan beberapa strategi, diantaranya perlunya data yang akurat terkait perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, perlu adanya koordinasi antara OPD teknis, dukungan penyuluh kehutanan dalam memberikan informasi dan data usulan perubahan peruntukan lahan hutan lindung sangat diperlukan guna melengkapi data-data yang berkenaan dengan
peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita bersama, dan kepada para penguji, pembimbing, dan mentor, mohon untuk dapat diberikan petunjuk dan bimbingan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.